Ini banyak yang bertanya mengapa kita merasa selalu ada masalah. Ada satu kebenaran yang sangat mengejutkan tapi sangat nyata dalam hidup kita. Bagi pikiran, kenyataan hidup ini selalu dianggap sebagai sebuah masalah. Ya, begitulah cara kerja pikiran kita memandang dunia. Sebaik apapun kenyataan yang ada, seindah apapun keadaan yang kita alami, bagi pikiran itu tetap saja dianggap kurang, dianggap belum benar, dianggap masalah yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena sifat dasar pikiran adalah selalu berselisih paham dengan apa yang ada. Dia selalu menentang kenyataan, dia selalu ingin mengubah alam dan dunia ini supaya sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan karena itulah, pikiran tidak akan pernah bisa benar-benar berdamai dengan kenyataan. Satu hal yang harus kamu sadari sepenuhnya, pikiran tidak akan pernah bisa menerima kenyataan apa adanya. Penerimaan yang tulus adalah sesuatu yang mustahil bagi pikiran. Kadang kita merasa seolah-olah kita sudah menerima keadaan, sudah ikhlas, sudah bersyukur. Tapi coba kamu perhatikan lebih teliti. Apakah itu murni penerimaan? Belum tentu. Seringkali itu hanyalah pura-pura menerima, ada niat tersembunyi di baliknya. Aku bersyukur supaya dapat pahala. Aku menerima supaya nanti nasibku berubah jadi lebih baik. Itu bukan penerimaan yang murni. Itu hanyalah strategi pikiran untuk mendapatkan apa yang dia mau. Pikiran tidak akan pernah bisa menerima dan bersyukur dengan tulus dan murni. Lalu, di manakah letak kedamaian dan ketenangan itu? Jawabannya indah sekali. Penerimaan dan rasa syukur yang sejati adalah kondisi yang melampaui pikiran. Itu adalah keadaan tanpa pikiran. Kenapa? Karena kalau pikiran benar-benar menerima sepenuhnya, itu artinya kematian bagi pikiran itu sendiri. Pikiran hidup dan bergerak di dalam waktu. Dia hidup di masa lalu dan masa depan. Dia sibuk membandingkan, menyesali, dan berharap. Sedangkan penerimaan sejati itu hanya ada di saat ini, di sini, dan sekarang. Pikiran tidak pernah bisa diam di saat ini. Dia selalu lari ke sana kemari. Makanya kalau dia benar-benar diam dan menerima, maka aktivitas pikiran berhenti. Dan saat pikiran berhenti, disitulah kedamaian sejati muncul. Siapa sebenarnya yang bermasalah? Selama ini kita selalu mengira, hidupku yang bermasalah, dunia ini yang bikin susah, keadaan ini yang salah. Kita menuding kenyataan sebagai masalah. Tapi mari kita selami lebih dalam bersama. Siapa sebenarnya yang bermasalah? Kenyataan atau justru pikiran itu sendiri? Lihatlah kawanku. Kenyataan itu sendiri sebenarnya bebas masalah. Dia begitu saja apa adanya, seperti air yang mengalir, seperti angin yang bertiup. Dia netral. Tapi begitu pikiran masuk, dia langsung memberi penilaian. Dia mengukurnya dengan keinginannya sendiri. Dia berkata, ini kurang, ini salah, ini tidak sesuai keinginanku. Lalu muncullah keinginan untuk mengubahnya. Muncullah usaha dan perjuangan untuk mengejar apa yang diinginkan. Dan percayalah kawanku, itu semua hanyalah ilusi belaka. Pikiran itulah sebenarnya satu-satunya masalah yang ada. Coba kamu renungkan baik-baik. Jika pikiranmu sedang kosong, tidak ada keinginan apapun, apakah kenyataan di depanmu itu akan terasa sebagai masalah? Jawabannya pasti tidak. Kalau kamu tidak menginginkan apa-apa, kalau kamu tidak menuntut apa-apa dari hidup, hujan pun nikmat, panas pun nikmat, susah pun terasa damai, senang pun terasa cukup, tidak ada lagi yang namanya masalah.
pikiran tidak akan pernah puas. Dan ada satu lagi sifat pikiran yang membuat kita lelah seumur hidup. Pikiran tidak akan pernah merasa puas oleh apapun, seburuk apapun atau sebaik apapun kejadian yang menimpamu. Pikiranmu tidak akan pernah berhenti berkata, kurang, masih kurang, aku ingin lebih lagi. Dia terus-menerus membandingkan keadaanmu dengan keadaan orang lain, dengan masa lalu atau dengan angan-angan masa depan. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah berkata, cukup, aku sudah lengkap. Dan itulah sebabnya kenapa kita terus merasa gelisah, terus merasa kurang, terus merasa ada yang harus diperbaiki, padahal kedamaian itu sudah ada di depan mata. Jadi kawanku, berhentilah menyalahkan kenyataan. Berhentilah berperang dengan apa yang sudah terjadi. Karena musuhmu yang sesungguhnya bukanlah hidup ini, melainkan cara pikirmu memandang hidup ini. Dan saat kamu sadar dan bisa diam, melepaskan segala keinginan dan penilaian itu, maka dunia yang penuh masalah itu runtuh, dan yang tersisa hanyalah kedamaian yang sunyi dan abadi.